Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali terus berjumpa setiap hari, kita terus belajar firman dan merenungkan. Hari ini kita sampai pada Matius pasal 14, kemarin kita sudah merenungkan ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita lanjutkan, hari ini kita belajar 2 ayat lagi, Matius 14 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Biasanya kalau kita membaca ayat-ayat ini, dilanjutkan dengan kisah pada waktu Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, kemudian terjadi mujizat bisa untuk makan 5.000 orang. Tetapi kita tidak usah terburu-buru, kita renungkan ayat demi ayat, dan hari ini kita belajar dari 2 ayat ini saja. Kita masih ingat setelah Yesus keluar dari perahu, mendarat, kemudian orang banyak mengikuti Yesus. Berbondong-bondong, berkerumun. Dan nampaknya kerumunan orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu tidak beranjak pergi walaupun hari sudah larut malam atau menjelang malam. Sehingga reaksi dari murid-murid pada waktu itu adalah reaksi yang wajar. Saya rasa kalau kita pun hadir di situ, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Artinya kita kan bukan panitia. Kita kan nggak ada janji dinner included, ya termasuk makan malam. Tidak ada kan? Mereka datang-datang sendiri. Sekarang sudah waktunya malam, ya suruhlah mereka pergi untuk cari-cari makan lah. Ya itu kan bukan tanggung jawab kita. Tetapi reaksi dan jawaban Yesus sangat mengagetkan. Dan saya rasa kita pun juga kaget kalau kita membaca dengan teliti. Yesus bukan menyuruh orang-orang itu pergi, tetapi Yesus justru berkata kepada murid-muridnya, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Aduh, tadi sih maksudnya bagus. Ya, minta-minta Yesus supaya orang-orang suruh pergilah. Kita kan sudah capek nih seharian. Masa kita mesti menyediakan makan? Tapi justru Yesus menjawab, "Nggak usah. Kamu harus memberi mereka makan." Nah, apa yang dapat kita pelajari dari 2 ayat ini? Kalau kita membaca ayat 13 dan 14, kemarin kita sudah belajar tentang belas kasihan yang benar. Ayatnya berkata, "Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan melihat orang yang banyak itu. Maka Yesus menyembuhkan semua yang sakit." Jadi Yesus sudah menunjukkan belas kasihan yang benar di ayat 13-14. Bukan murid-muridnya justru meneladani atau mempelajari atau mengikuti apa yang Yesus lakukan, tapi justru muridnya tidak sadar-sadar. Malah mereka bilang suruh mereka pergi supaya mereka makan. Hari sudah malam. Rupa-rupanya murid-murid Yesus tidak bisa menangkap apa yang Yesus sudah contohkan, apa yang Yesus sudah ajarkan. Pada waktu ayat itu berkata, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan Yesus menyembuhkan mereka semua." Jadi dalam hal ini Yesus menghendaki murid-muridnya juga memiliki belas kasihan seperti yang Yesus sudah tunjukkan. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Yesus berkata, "Beri mereka makan." Nah, kalau kita pelajari, memberi makan ini adalah karakter ilahi. Nanti kita belajar ya. Tetapi setidaknya memberi makan itu adalah pernyataan kasih yang paling sederhana.
Yesus tidak berkata, berilah mereka iPhone. Yesus tidak berkata, berilah mereka tas Louis Vuitton. Atau Yesus tidak berkata, berilah mereka tas Michael Kors. Tidak. Yesus berkata, sederhana sekali. Beri mereka makan. Kenapa? Ada apa di balik memberi makan? Ada apa di balik makan? Nah, kalau kita pelajari, memberi makan adalah karakter ilahi. Coba kita perhatikan. Pada waktu manusia diciptakan pertama kali, apa yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia? Setelah Adam dan Hawa diciptakan. Firman-Nya berkata, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Betapa memberi makan adalah karakter ilahi. Kita lihat semuanya boleh dimakan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tidak cukup sampai di situ. Perhatikan pada waktu orang Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian. Apa yang Allah sediakan bagi mereka? Allah menyediakan mana, roti dari langit, roti dari surga. Allah juga menyediakan daging dengan mengirimkan burung-burung untuk disantap oleh orang Israel. Allah menyatakan kasih-Nya, dan pernyataan yang sangat sederhana adalah dengan memberi makan mereka. Yohanes pasal 6. Yesus sampai berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, walaupun tidak bisa diartikan secara hurufiah, artinya kita makan dagingnya Yesus yang dicacah-cacah, bukan begitu. Tapi di sini menunjukkan karakter ilahi. Jadi nanti atau besok kita akan belajar tentang bagaimana pada waktu 5 roti dan 2 ikan Yesus memberkati sehingga bisa untuk makan 5.000 orang. Nah, kita melihat di sini bahwa memberi makan adalah suatu tindakan ilahi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang berkunjung ke rumah kita, teman-teman atau sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita sukai yang mampir ke rumah kita? Biasanya kita beri makan, bukan? Kita ajak makan. Kenapa? Ya karena kita mengasihi mereka. Kasihan mereka jauh-jauh kalau nggak dikasih makan. Ya minimal ada lemper, resoles, arem-arem, martabak, kue pukis, dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan. Kita beri mereka makan. Tapi coba, kalau orang yang kita nggak sukai, dia mampir ke rumah kita. Kira-kira apa? Jangankan makan, jangankan bolu. Air minum saja kadang-kadang kita nggak kasih, udah buruan pulang sana, buruan pulang. Ya karena kita memang tidak mengasihi atau kita mungkin tidak terlalu suka dengan orang itu. Tetapi melalui ayat-ayat ini kita diberi pelajaran oleh Tuhan bahwa kita pun sebetulnya dipercayakan tanggung jawab sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita harusnya bertanya, bagian saya apa ya? Mungkin saya tidak bisa memberi makan 5.000 orang seperti murid-murid Yesus pada waktu itu juga tidak bisa. Tapi setidaknya kita menangkap apa yang Yesus katakan pada waktu itu saat dia berkata, berilah mereka makan. Artinya kita diminta untuk membuka mata, membuka hati untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat melakukan bagian yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau saja gereja-gereja mau melakukan ini, betapa luar biasanya dunia di sekitar kita. Sementara banyak orang di luar yang tidak bisa makan. Gereja berpesta pora. Setiap 5 bulan, 6 bulan sekali ganti keyboard, ganti lampu, ganti kursi, ganti karpet. Makan-makan, pesta pora, AC-nya dingin. Sementara di sekitar gereja
banyak orang yang tidak bisa makan. Ya, mungkin kita tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, ya, terlalu bicara tentang sorga, tapi kita lupa bahwa kaki kita masih menginjak bumi. Kalau saja orang-orang Kristen sadar akan perintah Tuhan ini, dan mulai melakukan dan mengambil bagian dalam hal-hal yang sederhana. Jangan berpikir bahwa ayat ini hanya sekedar pemantas, sekedar jembatan untuk menuju kepada mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Bukan. Tetapi ayat ini harus kita ambil secara serius. Kalau tidak, Yesus kenapa? Yesus tidak langsung saja. Daripada susah-susah nyuruh-nyuruh muridnya, Yesus kan sudah tahu murid-muridnya nggak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Sudah Yesus langsung bikin mujizat lah. Ceritanya kok bertele-tele seperti drama Korea, muter-muter, sudah mau selesai diputarkan lagi, sudah mau selesai diputar lagi, nggak selesai sampai ada 26 episode dan sebagainya. Tapi tentunya ayat ini ada karena Tuhan mau mengajar kita, ada orang-orang di sekitar kita yang kepadanya Tuhan percayakan untuk kita beri makan. Tentunya kapasitas setiap orang berbeda. Tapi biarlah kita bisa melakukan sesuai dengan kemampuan. Ada banyak anak-anak di panti asuhan yang kadang-kadang mereka sulit makan. Ada banyak orang di pinggir jalan yang sampai harus mengais-ais sampah supaya bisa makan. Atau ada banyak orang-orang di rumah-rumah mereka yang tidak bisa makan. Karena seharian ayahnya atau ibunya tidak mendapatkan charteran atau tidak mendapatkan penumpang sehingga anak-anaknya tidak bisa makan. Nah, kadang kita hebat di penginjilan, percaya Yesus masuk surga. Tapi tidak hebat di aplikasinya. Kita hebat tentang surga, tapi kita lupa di sekitar kita masih ada banyak orang yang tidak bisa makan. Mari miliki hati seperti Yesus. Belas kasihan yang benar. Mari kita tolong orang-orang yang tidak bisa makan. Bukan tidak bisa beli HP ya. Bukan tidak bisa beli pulsa. Kadang-kadang orang rela tidak makan asal bisa beli pulsa. Nanti bilangnya nggak bisa makan lagi. Yang betul-betul tidak bisa makan. Ada banyak. Kita tidak bisa memberi makan seluruh dunia. Kita tidak bisa memberi makan seluruh kecamatan. Tapi ada tetangga kanan kiri, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa makan. Mari ulurkan tangan, karena memberi makan adalah satu tindakan ilahi. Memberi makan adalah karakter ilahi yang harusnya kita miliki sebagaimana Yesus sudah mengajarkannya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajarkan kami untuk bisa menerapkan dalam hidup kami. Ada banyak orang di sekitar kami yang berkekurangan. Bukan berkekurangan HP, bukan berkekurangan pulsa. Tetapi mereka yang benar-benar tidak bisa makan. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengambil ayat ini dan kami menerapkannya secara nyata dalam hidup ini. Sehingga bukan hanya kami saja, tapi orang-orang juga bisa makan. Sehingga dengan pernyataan kasih itu, orang bisa melihat Yesus dalam diri kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, tolong kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur buat firman-Mu ini. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya.